Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Ya Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang kinerja di PMM, tentang sekolah kita berdoa dulu bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya banggakan, saat ini memang seluruh guru itu sedang melakukan proses pengisian PMM terkait kinerja. Jadi Bapak Ibu semuanya kinerjanya sekarang masuk ke PMM dan nanti akan mudah diperiksa oleh kepala sekolah sebagai atasan, dan kepala sekolah juga akan dinilai oleh pengawas. Kemudian nanti pengawas akan memberikan data kepada kepala dinas untuk memberikan nilai kepada kepala sekolah. Jadi tahapnya untuk kepala sekolah cukup berat ya. Nah, tapi semoga bisa kita lalui bersama untuk di PMM sekolah kita. Rapat pendidikan yang masih rendah kita adalah di situ tentang manajemen kelas dan tentang metode pembelajaran. Nah, jadi dari 54 guru di sekolah kita itu terdata 17 memilih manajemen kelas dan 28 memilih metode pembelajaran. Kemudian dari 17 guru yang memilih indikator manajemen kelas itu, maka perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah itu adalah instruksi pembelajaran, instruksi adaptif, dan keteraturan suasana kelas, yang semuanya sudah nanti akan diisi di PMM oleh kepala sekolah. Nah, kemudian 17 guru yang memilih indikator, 28 guru yang memilih metode pembelajaran itu perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah itu adalah penerapan disiplin positif, aktivitas interaktif, ekspektasi peserta didik. Nah, selanjutnya nanti kita akan melakukan observasinya di kelas. Ya, nah, kita sudah melakukan observasi melalui tahap awalnya adalah pra-observasi, kemudian juga observasinya dan pasca observasinya. Dari situ ternyata Ibu bisa memberikan penilaian. Dari rubrik itu Ibu akan mengisi. Nanti misalnya Bu Anggi, setelah Ibu melakukan penilaian observasi di kelas, itu rubrik yang diberikan pertanyaan ke Ibu sudah di atas ekspektasi atau masih di bawah ekspektasi gitu. Karena harapan kita memang semuanya tidak hanya sesuai ekspektasi saja, tapi berharap kepala sekolah itu bisa memberikan motivasi kepada semua guru supaya nilainya ada di atas ekspektasi. Nah, karena kalau tadi berada di atas ekspektasi ya, itu efeknya adalah kita bisa lebih cepat untuk naik pangkat. Nah, begitu. Nah, jadi untuk mencapai bagaimana kita berada di atas ekspektasi, tentu saja proses pembelajaran atau yang ada di rubrik tadi semuanya harus terpenuhi. Masih perlu ada tindak lanjut dari sekolah untuk bagaimana supaya semuanya bisa mencapai di atas ekspektasi untuk observasi di kelasnya. Nah, sekarang gimana Bapak Ibu guru? Kalau kita coba membahas bagaimana upaya di sekolah kita supaya kualitas praktik pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik, ya mungkin kita bisa diskusi bersama Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat dari judulnya yaitu adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran atau siklus peningkatan kita mengajar, mungkin begitu ya Bapak Ibu nyamannya ya. Praktik pembelajaran itu guru ngajar tuh kayak apa sih begitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan siklus peningkatan guru mengajar seperti itu tuh kayak apa? Bapak Ibu mungkin ada yang bisa nggak memberikan definisi dulu atau definisi dulu. Apa sih yang dimaksud dengan siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran? Saya Bu. Silahkan Bu Nani. Siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran yaitu usaha dari kita sebagai guru, yaitu bahwa kita itu harus benar-benar merencanakan pembelajaran yang itu benar-benar bisa meningkatkan, dalam arti meningkatkan diri kita sebagai guru dan juga meningkatkan pembelajaran di kelas agar mendapatkan hasil yang benar-benar optimal dalam pembelajaran. Oke, tepuk tangan buat Bu Nani ya. Ya, terima kasih Bu Nanik, jawabannya bagus sekali. Jadi kita sebagai guru harus benar-benar merencanakan
ya, training istilahnya ya. Ini bagaimana sih pembelajaran kita supaya efektif di kelas. Nah, yang kita rencanakan tuh apa aja seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, membuat praktik pembelajaran yang efektif itu sangat penting bagi seorang guru. Di mana keberhasilan siswa ya, itu kita akan bisa memahami, mengidentifikasi, merumuskan dan menerapkan rencana peningkatan secara terus-menerus. Jadi nggak cuman hari ini mau diobservasi kepala sekolah, bagus-bagus deh hari ini gitu ya. Terus besok enggak, santai lagi. Nah, jadi bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi tetap terus-menerus kita meningkatkan pembelajaran atau perencanaan di kelas supaya bagus. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan guru kayak gitu ya? Silahkan siapa nih yang mau jawab lagi? Saya, Bu. Silahkan Bu Ari. Oh ya. Terima kasih atas waktunya. Model siklus pembelajaran adalah yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 3 tahap, yaitu mengikuti pola tertentu yang terdiri dari tahap eksploitasi terhadap siswa, terus tahap pengenalan dengan konsep, dan tahap penerapan konsep atau metode yang akan kita lakukan di kelas sehingga siswa akan menjadikan kelas itu untuk pembelajaran yang secara maksimal dan menghasilkan nilai yang bagus. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Ibu Ari. Ya, terima kasih Bu Ari yang telah memberikan jawabannya. Tadi kalau tidak salah saya dengar tadi jawabannya adalah guru harus mengeksploitasi siswa dan juga mengeksploitasi, mungkin maksudnya di sini mengeksploitasi proses pembelajaran kali ya. Apa yang ibu gurunya punya itu dikeluarin semuanya seperti itu ya. Dan menggunakan metode-metode yang tepat dan bagus. Mungkin dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain ada tanggapan nggak? Silahkan atau menambahkan lagi silahkan. Ya, Bu. Pak David silahkan. Terima kasih. Jadi saya sekalian memberi tanggapan, sekalian juga memberikan pengalaman, ya. Karena kita di sini juga pernah jadi siswa, dan kita sudah pasti mengingat semua apa yang dilakukan oleh beragam guru kita waktu sekolah. Ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka. Nah, saya masih mengingat itu guru-guru saya di SMA itu. Dalam meningkatkan kualitas praktik pembelajaran, mereka selalu persiapannya adalah membawa kertas. Jadi mereka sudah catat apa yang akan dilakukan di kelas. Mungkin sama dengan kita zaman sekarang kan, kita bawa laptop, bawa RPP. Nah, zaman dulu itu saya lihat guru-guru hasilnya juga bagus. Jadi kita sebagai siswa juga betul-betul tahu habis ini yang mau ngapain gitu. Jadi guru selalu mengeksplorasi dirinya, mengeksplorasi siswanya, bagaimana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan kita lihat sendiri bahwa hasilnya memang bagus. Zaman dulu guru-guru sangat efektif dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru pasti semuanya ingat kan waktu zaman sekolah dulu guru-gurunya seperti apa, ingat nggak? Nah, seperti itulah. Jadi kita bisa ambil yang bagus, kita ambil yang negatif kita singkirkan gitu. Jadi kita selalu harus mengeksplorasi segala macam cara untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran kita. Demikian, terima kasih Bu. Iya, tepuk tangan buat Pak David. Waduh ya, sudah mengingatkan kembali kita waktu sekolah dan berhasil menjadi guru seperti ini. Berkat siapa coba? Berkat guru juga ya, alhamdulillah. Jadi intinya adalah memang guru itu kalau mau melakukan pembelajaran di kelas karena kita ingin menitipkan ilmu kepada anak-anak kita supaya sukses seperti kita juga sekarang menjadi seorang guru dan menjadi yang lain-lainnya, itu tentu saja harus mengajar dengan berbagai persiapan-persiapan. Yang tadi dikatakan pada David, ada yang membawa buku, ada yang membawa laptop, ada yang membawa app dan sebagainya. Itu salah satu bagian dari persiapan Bapak Ibu guru untuk eksplorasi diri siswanya maupun gurunya ya. Nah, jadi bagaimana sehingga pembelajaran menjadi baik. Baik, nah sekarang coba kita lihat ya, kira-kira apa saja yang harus dilakukan oleh guru ya. Satu kayak apa? Lalu yang kedua, mengidentifikasi masalah dalam praktik pembelajaran. Lalu yang ketiga, merumuskan rencana peningkatan kualitas. Lalu yang kelima, evaluasi dan refleksi. Yang terakhir adalah bisa kita simpulkan apa sih nanti pembelajaran yang efektif itu. Nah, jadi seperti itu yang akan kita persiapkan oleh Bapak Ibu guru supaya kedepannya kita bisa belajar, mengajar
ya, atau melakukan pembelajaran, praktik pembelajaran itu dengan baik. Sehingga nanti di sekolah kita di SMA Negeri 2 Pangkalan Bun, insya Allah akan menjadi sekolah yang favorit. SBM-nya bagus, SDM-nya bagus ya. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ya, yaitu memahami praktik pembelajaran efektif. Di sini kalau kita perhatikan ada 3 hal yang harus guru lakukan ya. Yang pertama, fokus pada kebutuhan siswa. Fokus pada kebutuhan siswa, di mana guru diminta menyelaraskan praktik pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Bapak Ibu sudah lakukan ini belum ya? Sudah, saya yakin sudah ya. Ya, kemarin juga penilaiannya ini bagus semua, sudah ya, kita bisa memahami nih. Misalnya maksudnya kayak apa, contohnya gimana, coba ada nggak yang bisa memberikan contohnya? Kita itu mengajar dengan melihat gaya belajar siswanya di kelas. Maksudnya ada yang mau menjelaskan? Silakan Bu Chandra. Oke, terima kasih. Poin 1 dulu mungkin ya, kita bicara tentang fokus pada kebutuhan siswa. Di situ kalimatnya menyelaraskan praktik pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Ini yang saya tahu bahwa ketika kita melakukan proses pembelajaran, di situ kita pasti membuat rencana pembelajaran. Di dalamnya itu ada tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita membuat tujuan pembelajaran, kita pasti akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa pada saat belajar materi tersebut. Nah, sehingga goal yang dicapai pada saat materi itu dibagikan itu sampai kepada siswa. Itu menurut saya bagaimana menyelaraskan praktik pembelajaran dengan kebutuhan. Jadi mungkin Bapak Ibu guru atau saya pribadi juga melakukan itu, ada pemetaan apa yang diperlukan siswa di dalam kelas ketika materi itu akan disampaikan. Sehingga ketika kita menulis RPP, tujuan pembelajaran itu selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa di dalam kelas. Itu yang pertama kalau menurut saya. Kemudian yang kedua tentang gaya belajar siswa. Kita pasti tahu semua yang Bapak Ibu guru yang mengajar di dalam kelas bahwa tidak semua siswa itu suka dengan metode ceramah. Tidak semua siswa suka dengan metode diskusi, tidak semua siswa suka nonton video terus. Nah, bagaimana caranya kita meramu beberapa model atau metode pembelajaran ini dalam satu kali pelaksanaan pembelajaran. Jadi, semisal kayak saya ngajar bahasa Inggris, mungkin di awal saya tampilkan video dulu, jadi anak-anak tertarik. Kemudian ada ada pertanyaan pemantik atau yang merangsang mereka untuk bertanya dari video itu apa yang mau dibahas. Nah, setelah itu kita rubah lagi menjadi diskusi bersama. Setelah diskusi bersama ada presentasi. Jadi gaya belajar seperti ini yang bervariasi atau berdiferensiasi itu membawa siswa memiliki pengalaman belajar yang lebih dalam ketika kita ada di dalam kelas. Kalau menurut saya seperti itu sih, Bu. Ya, tepuk tangan buat Bu Chandra. Banyak yang bisa diberikan dari Bu Chandra pengalaman ketika di kelas ya. Silahkan Bapak Ibu boleh diterapkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Chandra tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, apalagi yang akan kita lakukan sebagai guru untuk mempersiapkan pembelajaran kita di kelas nanti adalah kita mengidentifikasi masalah dalam praktik pembelajaran. Apa yang akan kita lakukan? Ya, di sana kita ada 3 hal yang kita lakukan ya. Yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan siswa, yaitu kita diminta mengevaluasi sejauh mana praktik pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Nah, kemudian juga ada lagi tantangan pengajaran yang telah merupakan kendala ya, pasti ada kendala ya, kendala atau hambatan yang dialami dalam praktik pembelajaran. Dan kemudian umpan balik siswa juga kita harus berikan, yaitu mempertimbangkan masukan dan perspektif siswa untuk meningkatkan praktik pembelajaran. Bapak Ibu ada yang bisa berbagi pengalamannya enggak? Ya, tentang hal ini sudah melakukan di kelas? Silahkan. Silahkan Bu Evita. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Izin mungkin saya mencoba untuk menjawab terkait identifikasi masalah dalam praktik pembelajaran. Ada 3 hal langkah untuk mengidentifikasi masalah dalam praktik pembelajaran. Ini sebetulnya sudah kita lakukan sebagai guru dalam sehari-hari kita, yaitu yang pertama analisis kebutuhan siswa, kemudian tantangan pengajaran, dan umpan balik dari siswa. Seperti biasa, Bapak Ibu saya yakin semua sudah melakukan ini. Yang pertama analisis kebutuhan siswa. Awalnya kita pasti pemetaan dulu ya. Kalau sekarang arahan dari Kemdikbud, analisis kebutuhan siswa ini kita bisa melakukan analisis
asesmen awal pembelajaran agar kita tahu bagaimana kebutuhan siswa yang sesungguhnya. Kemudian untuk tantangan pengajaran, kita pasti semua punya tantangannya masing-masing. Mungkin dengan perkembangan zaman yang sekarang, tantangannya adalah IT, teknologi, kita bersaing dengan TikTok, YouTube, dan seterusnya. Dan umpan balik dari siswa, ini kita juga pernah sama-sama mempelajari bahwa kita harus pada choose and choice siswa. Kita membiarkan siswa melakukan pilihan sehingga pengajarannya nyaman untuk mereka. Mungkin seperti itu Ibu untuk identifikasi masalah yang Iya. saya pahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Evita, jawaban yang bagus ya. Jadi memang saya yakin semua sudah kita lakukan dan tadi sudah berikan penguatan lagi. Silahkan nanti tinggal kita terus meneruskan ya, karena dia siklus kan. Jadi terus menerus ketika masuk ke kelas kita lakukan apa-apa yang sudah diharapkan dilakukan oleh guru dan juga beberapa pendapat dari teman-teman berdasarkan pengalaman tadi. Ya, selanjutnya kita merumuskan rencana peningkatan kualitas. Kita rumuskan, jadi supaya hari ini kita belajar lebih bagus lagi, itu kita memang rumuskan ya. Jadi Bapak Ibu memang harus berpikir keras di sini untuk bagaimana nih supaya hari ini belajarnya bagus gitu. Nah, jadi tujuan seperti kata Bu Chandra tadi itu jelas sudah ya, harus kita tuangkan dalam pembelajaran kita di RPP. Jangan sampai tidak ada tujuannya, ketika masuk aja, nggak tahu mau nyampaikan apa, seperti itu. Nggak mungkin ya, semua guru pasti akan seperti itu, meskipun dari hasil observasi ada beberapa yang masih belum menyampaikan. Nah, tolong nanti berikutnya harus sudah ada tujuan. Nah, kemudian berikutnya strategi pembelajaran. Di sini kita rancang pembelajarannya yang inovatif dan berpusat pada siswa. Nah, di sini saya punya hasil observasi, Ibu lihat kan ya. Kebetulan di sini saya mau observasi Ibu Mardiana. Nah, kemudian di sini Bu Mardiana itu melakukan, bentar, semoga di sini videonya bisa dibuka. Melakukan proses pembelajaran yang sangat bervariasi sekali metodenya dalam satu RPP itu, satu pertemuan itu metodenya banyak banget yang disiapkan ya. Ada praktiknya seperti itu, ada ada kuis-kuis ya. Jadi kalau saya perhatikan anak-anak sangat antusias sekali, senang sekali gitu ya. Nah, jadi ini seperti ini di dalam kelas mereka belajar, mereka bermain ya sambil serius seperti itu ya. Nah, sebagai contoh yang hasil observasi kemarin sangat bagus sekali ya Bu Mardiana, dan pembelajaran terus dipertahankan ya Bu ya. Silakan Bapak Ibu juga banyak sih yang langsung praktek seperti ini juga ada gitu. Bisa kita lihat ya, anak-anak senang banget ya. Nah, gitu ya gambarannya ya. Jadi waktu itu Bu Mardiana memang sangat bagus mempersiapkan segala sesuatunya. Dia udah Ibu minta kelengkapannya nanti ketika Pak ada pengawas langsung datang observasi, itu bisa saya ambilkan contohnya yang sudah saya observasi bagus seperti itu gitu. Ya, kita kembali lagi ke slide-nya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, silahkan dirancang rumusan rencana peningkatan kualitas di pembelajaran yang akan kita masukin. Kemudian dengan teknik yang seperti ini, terutama pembelajaran itu berpusat pada siswa dan inovasi kita di jalan inovatif begitu ya, biar anak-anaknya nggak jenuh gitu. Yang berikutnya adalah tentang implementasi rencana peningkatan kualitas. Ini juga perlu diperhatikan bagi Bapak Ibu guru yang kalau sudah menjadi guru yang profesional, saya yakin hal biasa seperti ini. Apa aja itu ya, ada 3 juga, yaitu praktik pembelajarannya. Jadi kita ketika mengajar mengharapkan apa yang kita sampaikan itu ada akan diterapkan anak-anak atau siswa di kehidupannya sehari-hari. Jadi jangan sampai nggak ada. Misalnya kayak Ibu belajar tentang virus ya. Jadi harus virus itu tuh di kehidupan seperti apa tuh harus mereka tahu gitu. Jangan sampai nggak dapat apa-apa ya. Jadi setelah belajar virus dia akan dapat, oh ternyata virus temannya seperti ini. Lalu dia akan kalau menyerang kita seperti ini. Setelah itu nanti dia akan menyerang apa saja gitu. Apa yang harus kita hindari. Jadi dapat dalam kehidupan sehari-harinya itu harus ada ya. Kita masukkan di situ. Nah, kemudian juga kolaborasi jangan sampai tidak ada Bapak Ibu. Ya, jadi seperti tadi contoh di video, kolaborasinya mereka sangat senang sekali seperti itu. Jadi ketika pembelajaran jangan sampai hanya ceramah saja, tapi kolaborasi dengan sesama teman ya.
Bapak Ibu guru di sekolah juga silahkan sambil berkolaborasi seperti itu memang dianjurkan, sangat dianjurkan di dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Dan mengumpulkan data juga perlu ya, jadi mengumpulkan data dan umpan balik untuk mengevaluasi keberhasilan dan implementasi. Jadi artinya ketika masuk ke kelas tuh kita tuh punya data lah untuk si anak, misalnya Bu Aril nilainya seperti apa gitu ya. Jadi kita tuh nggak ketika ini siapa ya anaknya, bahkan nggak kenal dengan anaknya di kelas misal ya. Tapi di sini nggak ada kan ya, semua sudah sangat dekat dengan siswanya. Jadi kita bisa mengumpulkan data-data itu dari apa yang kita lakukan saat proses pembelajaran. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, saya pikir ini semua sudah lakukan ini ya Bapak Ibu. Iya. Dan berikutnya yang hampir terakhir lagi materi kita adalah tentang evaluasi dan refleksi. Nah, sekarang kita lihat apa itu ya evaluasi dan refleksi. Ada 3 poin juga. Nah, ini saya minta pendapatnya Bapak Ibu ya. Pertama, kita menganalisis dampak. Sudah nggak kita melakukan ini nih semua nih? Mengevaluasi sejauh mana rencana peningkatan kualitas berhasil meningkatkan pembelajaran siswa. Kira-kira nih kalau ketika kita masuk kelas mungkin nanti siswa saya harus bisa ini, bisa itu, kayak gitu maksudnya ya mungkin ya. Nah, jadi yang kedua, mengidentifikasi aspek-aspek yang telah berhasil yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Ini wajib ada ya Bapak Ibu ya, jangan sampai ketika belajar anak-anak kita tidak tahu, masuk aja, selesai aja gitu. Ada yang bisa memberikan pendapat nggak terhadap 3 hal ini nih? Silahkan Bu Chan ingin memberikan pendalaman ya ke kita ya, penguatan intinya gitu. Ini bicara tentang refleksi kan ya, refleksi dan tindak lanjut. Jadi ada 3 di situ poinnya, ada analisis dampak, ada identifikasi keberhasilan, kemudian ada refleksi praktik. Jadi kalau di dalam pembelajaran itu Bapak Ibu kita mungkin sering membuat RPP pada akhir itu ada yang namanya refleksi. Kalau di pembelajaran saya bahasa Inggris itu dan kemudian kemarin kita P5 juga pakai itu ada yang namanya exit slip. Jadi di exit slip atau di refleksi itu harus memuat 3 komponen ini sebetulnya. Misalnya analisis dampak, kalau menurut saya analisis dampak itu ada pertanyaan-pertanyaan kayak di exit slip itu ada pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang itu mengukur sejauh mana materi itu dipahami oleh siswa. Jadi sejauh mana materi itu mereka bisa tangkap, apa yang mereka sudah pelajari pada hari itu, pada saat itu, pada jam itu. Nah itu mungkin harus ditanya dan itu harus ditanyakan. Itu yang pertama, analisis dampak. Jadi sejauh mana proses pembelajaran itu atau materi yang disampaikan itu betul-betul diserap oleh siswa. Nah itu ada pertanyaan dalam exit slip, kalau yang saya lakukan itu pasti ada. Kemudian yang kedua, identifikasi keberhasilan. Identifikasi keberhasilan itu poinnya apa yang berhasil dan yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Kalau di exit slip saya itu pertanyaannya kan 321 Bapak Ibu. 3 hal yang sudah dipelajari, 2 hal yang paling menarik yang dipelajari pada saat itu, dan 1 pertanyaan. Nah 1 pertanyaan itu bisa menjadi 1 evaluasi untuk rencana tindak lanjut. Jadi kalau dari pertanyaan siswa kita bisa membuat evaluasi proses pembelajaran selanjutnya. Oh berarti pada materi itu siswa kurang mengerti, pada poin itu, dalam materi itu kan ada beberapa subpoin atau subtopik ya. Topik itu atau subtema itu siswa belum paham. Mungkin penjelasan kita kurang atau mungkin pada saat diskusi dia belum sempat menemukan jawaban. Nah, kalau di exit slip 321, satunya itu, pertanyaannya itu bisa menjadi poin evaluasi untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya pada materi yang sama atau pada materi yang berbeda. Itu kalau menurut saya, sehingga dalam pembelajaran kita tahu dan bisa mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran dalam RPP itu tercapai atau tidak. Karena kan 1 kali RPP itu bisa beberapa kali pertemuan ya Bapak Ibu ya, tidak hanya 1 kali pertemuan. Nah exit slip bisa diletakkan pada pertemuan terakhir dari rangkaian materi yang sudah kita buat, sehingga kita bisa mengukur dalam berapa kali pertemuan ini pada bagian mana siswa tidak mengerti materinya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu lebih lagi dilakukan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi setelah kita melakukan semua kegiatan untuk meningkatkan bagaimana kita mengajar dengan baik, ya, akhirnya di bagian akhir kita bisa melakukan perbaikan berkelanjutannya. Nah, apa itu perbaikan berkelanjutannya? Kita susun rencana baru, ya, kemudian selalu mengembangkan rencana peningkatan kualitas baru didasarkan hasil evaluasi. Jadi guru yang baik itu selalu nanti ingin merencanakan, saya masuk ke kelas ini bawa apa untuk anak-anak gitu ya. Jadi silahkan dibuat rencana barunya,
sehingga apa ya, nanti kita betul-betul menjadi guru yang dinanti-nantikan oleh siswa begitu. Selanjutnya kita mengimplementasikan atau menerapkan rencana peningkatan kualitas yang baru dalam praktik pembelajaran kita. Jadi terus-menerus seperti itu setiap hari, dan saya pikir kita sebagai guru sudah hal biasa mengajar, tapi jangan tidak bersemangat ya. Justru kita kalau anak-anak nggak bersemangat, bagaimana upaya kita untuk menyemangati anak-anak supaya betul-betul menjadi anak-anak yang cerdas di kemudian hari. Dan monitoring jangan sampai kita lupakan ya, yaitu kita memantau dan mengumpulkan data untuk menilai keberhasilan rencana baru. Nah kemudian itu hal-hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas, sehingga apa yang kita buatkan di indikator kita yang nilai rapor di sekolah kita itu masih rendah, yaitu peningkatan kualitas praktik pembelajaran itu betul-betul kita laksanakan dengan terus berlanjut atau siklus. Dan akhirnya bisa kita simpulkan bahwa siklus peningkatan kualitas pembelajaran itu adalah, silakan Bapak Ibu yang mau menjawab boleh. Oke, saya Bu. Silakan Pak Sugeng. Siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran adalah proses berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk secara terus-menerus meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan menerapkan siklus ini, guru dapat memastikan bahwa praktek pembelajarannya selalu relevan dan berpusat pada kebutuhan siswa. Ya, tepuk tangan buat Pak Sugeng. Ya, jadi itu ya bahwa siklus pembelajaran ya harus terus-menerus kita lakukan. Tadi yang sudah langkah-langkahnya untuk Bapak Ibu guru lakukan apa saja, silahkan di skenariokan di dalam RPP-nya masing-masing Bapak Ibu. Kemudian nanti dituangkan lagi dalam PMM-nya. Kemudian saya observasi kembali lagi gitu. Apakah nanti betul-betul sudah dilaksanakan seperti itu ya Bapak Ibu, sehingga nanti nilainya apa tadi? Di atas ekspektasi. Ya, itu yang bisa kita bahas untuk diskusi hari ini. Saya sangat berterima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita berharap SMA 2 kedepannya semakin bagus, semakin baik, dan semakin maju, hebat atau jaya? Ya. Gua akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.